Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام إشهاد وصول بلاد العباد الحبيب عبد الله بن عالم بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وأما سوء الظن بالمسلمين فمذموم قبيح. وقال عليه الصلاة والسلام خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. ومعنى سوء الظن بالمسلمين أن تظن بهم السوء في أقوالهم وأفعالهم التي ظاهرها الخير وتظن بهم خلاف ما يظهرون من ذلك هذا غايته. Termasuk daripada perkara-perkara yang menghabiskan pahala. Tidak ada perbuatan tapi ini dikerjakan oleh hati. Ya. Jadi hati yang bagaimana yang bisa menghabiskan pahala? Hati yang prasangka buruk. Termasuk daripada maksiat pelebur pahala. Kalau nggak ada pahalanya ya penumpuk dosa. Apa itu? Prasangka buruk kepada muslim. Yang mana dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, dua perkara yang mana tidak ada kebaikan apapun yang bisa menyamai dua perkara ini. Yang pertama adalah husnudzon billah, prasangka baik pada Allah. Yang kedua wa husnudzon bi ibadillah, prasangka baik kepada hamba Allah. Apa arti prasangka baik kepada Allah? Yaitu kita optimis Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman, Allah yang mengatur alam ini walaupun di dalam beberapa keadaan kita dibuat sulit. Banyak yang menjerit karena harga melonjak, banyak yang kena PHK, banyak yang sakit gak kunjung sembuh. Ini harus prasangka baik pada Allah, karena Allah Ta'ala di dalam surah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur semua alam ini. Jadi arti Rabb itu bukan cuma pencipta, tapi pengatur. Apa arti pengatur? Yang bikin seneng Allah, yang bikin susah Allah, yang bikin fulan kaya walaupun gak ngapa-ngapain Allah, yang bikin fulan tetap fakir walaupun sudah pontang-panting kerja Allah, yang bikin fulan sehat, yang bikin fulan sakit Allah. Ini namanya Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, huwallazi adhaka wa abka, dialah Allah yang membuat orang tertawa dan dia juga yang membuat orang menangis. Walladzi amata wa ahya, dia yang mematikan nafsu jiwa, mematikan orang yang tersayang,
mematikan ekonomi, mematikan pengaruh, mematikan harga diri, dan dia juga yang menghidupkan. Wa ahya. Artinya nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jangan Anda suudzon ini dah gara-gara dia saya kena PHK. Jangan. Yang bikin itu Allah. Tapi tadi kita harus husnudzon. Kita wajib berprasangka baik. Berapa banyak orang itu sembuhnya bukan dengan sirup, tapi dengan pil yang pahit-pahit. Dengan sirup nggak sembuh, tapi dengan pil pahit sembuh. Artinya apa? Artinya jangan langsung menyalahkan dokter karena ngasih resep obat pahit. Bisa jadi sembuhnya Anda di obat pahit itu. Jangan langsung Anda menyalahkan Allah karena nasib Anda yang tak kunjung mujur. Penyakit Anda yang gak kunjung sembuh. Tapi cari hikmah itu apa? Tidak mungkin Allah yang sifat Rahman Rahim, ya, pengen saya ini dalam keadaan hancur. Ini namanya husnudzon. Ini husnudzon. Pernah suatu kali ada seseorang yang dia ini lama nggak punya anak, sehingga dicibir oleh tetangganya, wah ini lama betul sampai nggak punya anak berapa belas tahun. Ini dia tenang aja, karena dia punya husnul pada Allah. Dia punya prasangka baik. Subhanallah, ketika lahir anak, dia punya anak dalam keadaan lahir tapi cacat. Tidak bisa jalan dengan benar. Dicibir lagi oleh orang. Nah, inilah bentuk kesialan Anda nih. Dikasih sama Allah tapi kasih yang cacat. Tapi dia tetap husnudzon. Allah Rahim, Allah Hakim, Allah Maha Bijaksana. Ketika sudah sampai dewasa semua itu anak-anak, maka ada panggilan dari raja di negeri tersebut. Semua anak-anak muda yang sehat suruh ikut perang. Nangis semua orang tua yang anaknya sehat. Yang ini bersyukur, alhamdulillah anak saya nggak ikut perang, nggak dipilih, jadi bingung semua yang lebih apa ini. Hanya yang lain meninggal dia. Dari sini jangan langsung Anda mencepat respon, jangan. Kalau ada kejadian gak enak, jangan langsung merespon gak baik. Tapi pikir dulu, apa sih respon mengucapkan gak baik? Jangan. Apalagi hati yang langsung nuduh Allah gak baik, jangan. Tunggu dulu, sabar dulu. Karena Allah seringkali menyembunyikan sayangnya itu pada perkara yang gak enak. Kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana saking cintanya sang ayah Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, sampai-sampai dijaga betul, karena sang ibu sudah wafat. Suatu kali ditipu ini, diajak Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya untuk berburu. Akhirnya mereka sepakat melempar Nabi Yusuf di sumur dan mengambil bajunya, dilumuri darah hewan. Sambil pulang malam-malam. Kenapa pulang malam? Karena dengan alasan masih nyari. Pulang malam, waja'u abahum isya'ayyabakun. Para saudara Yusuf datang kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, isya'an, waktu isya', yabakun, dalam keadaan nangis, mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf dimakan serigala, dipisahkan oleh Allah dari sang ayah yang mencintainya. Sampai banyak peristiwa yang terjadi. Subhanallah, di akhir beliau menjadi raja Mesir. Maka kalau kita lihat, kalau Nabi Yusuf itu tetap bersama abahnya, nggak mungkin jadi raja Mesir. Harus mengalami kepahitan terlebih dahulu. Harus pisah dari orang tuanya.
diceburkan di sumur, diambil oleh pedagang, dijual kepada Aziz, salah satu menteri yang mana istrinya adalah Zulaikha. Gak cukup itu, digoda Zulaikha, difitnah sampai masuk penjara, baru jadi raja Mesir. Nih loh, kalau kita lihat, jangan suudzon pada Allah kalau kita mengalami hal-hal yang pahit. Berapa banyak orang itu dewasanya karena masalah. Dewasa itu bukan karena umur, Pak. Berapa banyak orang tua kayak anak kecil, ya, belum dewasa. Dewasa itu karena apa? Musibah-musibah yang mendera dia. Masalah-masalah yang dia terima itu yang bikin dia ini dewasa. Dan berarti apa? Akalnya matang, pandangannya lebih tajam. Ini dewasa. Dia tidak langsung mengambil sikap terburu-buru. Dia tenang dulu, membaca situasi. Kenapa ini terjadi? Ini kenapa kok sampai ada orang bisa berpikir tenang seperti itu? Padahal keadaan yang genting. Dia banyak tempaan hidup. Dia banyak masalah hidup, tapi dia bisa menghadapi. Jadilah kayak gini. Besi itu, ya, kalau istilahnya pengen berharga, maka dia harus dimasukkan api, dipukul lagi, dibakar pukul lagi, jadi pedang yang indah. Harganya beda dengan besi yang ada di samping-samping jalan. Sama-sama besi, tapi yang ini harganya ratusan juta, yang ini bisa jadi gratisan diambil orang. Sama-sama besi, apa yang membedakan? Ini kena bakar, kena pukul, dipukul, dibakar, pukul lagi sampai jadi bagus. Nah, seperti itulah manusia. Karena itulah seseorang gak bisa dia mendapatkan kebahagiaan batin kecuali dia harus keluar dari zona nyamannya. Kalau masih di zona nyaman aja gak bisa naik, harus keluar dari zona nyaman. Apa itu? Tantangan dan rintangan. Karena hidup itu perjuangan. Jadi jangan Anda berhayal, tar dulu, nanti habis ini ada hari tua, enak sudah. Habis pensiun nyaman, kata siapa? Habis pensiun ada juga masalah baru. Gak ada hari tua yang nyaman itu. Mau nyaman nanti habis wafat. Amal banyak silahkan nyaman, amal buruk ya silahkan gak enak terus. Itu aja hidup. Banyak mama yang single, dia merasa ini kayaknya kalau sudah nikah nih insya Allah gak ada lagi masalah. Habis nikah banyak masalah lagi. Kemudian ketika habis nikah ya, dicibir banyak orang karena belum ada anak. Insya Allah kalau sudah ada anak hilang sudah permasalahan, ada lagi masalah baru. Itulah kehidupan. Harus sadar, mau nggak mau kita harus sadar seperti itu. Ya. Sehingga dalam hal ini husnudzon ini penting. Yang kedua, wa husnudzon bi ibadillah, prasangka baik kepada sesama manusia. Ini yang berat di sini. Kenapa? Karena mereka sama dengan kita. Ketika seorang itu prasangka baik pada orang-orang, maka subhanallah Allah jadikan orang-orang yang mungkin jahat itu tidak akan menyampaikan kejahatan dia pada dia, karena berkat prasangka baiknya. Jadi senjata paling kuat ketika Anda bergaul dengan orang banyak dan Anda nggak mau mendapatkan kejahatan dari mereka, maka prasangka baiklah kepada setiap orang. Prasangka kepada setiap orang. Niscaya orang-orang yang jahat itu dia nggak akan bisa melukai Anda. Yang Anda ngasih kebaikan aja. Itu sudah rumus. Nah, kebalikannya kata Nabi, wa khoslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Ada dua perkara yang tidak ada suatu hal yang buruk melebihi dua perkara ini.
Yang pertama adalah su'udzon billah, prasangka buruk pada Allah. Ini biasanya menimpa siapa? Orang-orang yang kena masalah. Ya, takdir ini kejam. Nah, ini repot. Ya, ini kayaknya Allah sudah nggak mau dengan saya. Ini macam-macam. Merasa dirinya paling susah lah, ini macam-macam. Ini padahal jangan. Kenapa demikian? Dia ngerespon terlalu cepat. Dia nggak bijak dalam menyikapi perkara. Sehingga dalam hal ini prasangka buruk ini macam-macam. Ada kalanya ini kayaknya Indonesia tahun 2030 hancur nih. Nah, seperti itu pikiran. Masih sering kita lihat seliweran tulisan orang. Yang parah kita ngikutin. Anda yang senang majelis malah percaya. Anda yang senang majelis malah percaya. Iya ya, kayaknya hancur nih. Bagaimana? Bagaimana Anda yang berilmu kalah dengan orang jahil yang nulis itu? Ingat, semua orang bebas kok nulis di Facebooknya, bebas. Kalau Anda nggak siap nyaring, Anda bisa kena. Kalau Anda nggak siap nyaring, Anda bisa kena. Berapa banyak orang yang punya prinsip kuat goyah gara-gara senang Facebookan, senang lihat Instagram, senang lihat kabar-kabar orang, senang. Itu akhirnya nggak punya prinsip lagi, terombang-ambing dia dengan pikirannya. Silahkan buka, tapi jangan dia mempengaruhi Anda. Jawab dengan ilmu. Bunda. Banyak kok di masa-masa dulu itu yang lebih parah daripada sekarang, banyak. Tapi lihat, masih makan kan kita, masih tenang kan, di 5 waktu masih santai kan, nggak usah terlalu peduli dengan hal demikian. Ya. Yang kedua, daripada perbuatan buruk, yaitu apa? Su'udzon bi ibadillah, prasangka buruk kepada sesama muslim. Kata beliau, apa arti su'udzon kepada muslim itu? Yaitu Anda menyangka keburukan pada orang muslim di dalam ucapan atau perbuatan mereka yang dohirnya baik. Dohirnya baik. Contoh nih, ada orang bagi-bagi santunan ke anak yatim. Wah, ini modus saja itu, modus saja itu. Loh, ini dohirnya baik loh. Dia bagi-bagi ke anak yatim. Cuman Anda langsung di hati Anda, modus saja. Ini ada maksudnya. Gak benar dia ada aja. Ada orang balik batu itu. Ini su'udzon. Mau kelihatan orang baik kok Anda cari yang langsung dinilai buruk. Ini sebetulnya su'udzon. Paling buruk su'udzon ini. Apa itu? Lihat orang dohirnya baik langsung dinilai buruk. Ya, ada orang nih ngaji Quran di masjid. Wah, pasti ada apa-apa ini, ada maksud ini kayaknya. Ini nggak boleh. Yang seperti ini, kenapa sih kok ada orang bisa merasa seperti itu? Karena dia menilai orang lain kayak dirinya kayak gitu juga. Dia kalau nggak ada maksud, nggak mau bagi-bagi. Dia kalau nggak ada tujuan duniawi, nggak mau dia menampakkan ibadah. Nah, sehingga ketika dia sudah buruk, cermin dia yang rusak dibuat cermin ke orang lain. Sehingga orang lain dihakimi, mereka semua kayak saya. Nggak ada yang ikhlas. Nggak ada yang murni. Untuk Allah nggak ada. Pasti ada modusnya. Karena dia sendiri model gitu. Inilah. Karena itulah disebutkan oleh seorang ulama, waman sa'a fi'lun sa'at dulun. Barang siapa yang sudah buruk pekerjaannya, perbuatannya sudah banyak salahnya, maka prasangka dia juga buruk. Karena dia akan menilai setiap orang kayak dirinya. Kebalikannya, orang yang baik, polos, gak pernah dia nipu orang, gak pernah. Ini yang seperti ini, Pak, gampang suku-suku. Walaupun ditipu orang polos itu berarti hatinya baik.
Ditipu orang ya, Pak saya nipu saya. Oh iya maaf Pak saya nipu. Insya Allah saya nggak nipu lagi. Oh iya dipercaya lagi. Saking bersihnya hatinya, karena dia nganggap kalau orang tobat nggak mungkin kembali ke dosa lah. Karena dia sendiri kayak gitu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'min girun karim. Orang yang benar-benar beriman itu gampang ketipu urusan dunia, tapi mulia. Kenapa mulia? Karena dia punya sifat husnudon pada sesama orang. Dia diutangin nih, atau yang utang ini nggak bayar. Nanti lama, Pak utang Pak. Bentar, maaf ya, kayaknya dulu sampai pernah utang. Oh iya ya, lupa saya kalau saya pernah utang. Insya Allah Pak, minggu depan saya bayar betul. Iya sudah diutangin lagi ya Allah. Ini kenapa? Saking bersihnya hatinya, sehingga dia ini nggak tegaan. Orang mukmin itu nggak tega, walaupun sudah ketipu sama orang yang sama. Tapi dia mulia. Kenapa mulia? Karena dia mengedepankan husnudzon, prasangka baik pada orang. Paling yang gemes itu istrinya, sebab bisa ini kayak gini ditipu terus. Istrinya yang gemes, dia biasa. Kasihan ini orang bilang anaknya lagi sakit parah, padahal nggak ada bukti. Kalau orang sekarang mana buktinya anak sakit parah? Mana itu orang sekarang? Orang yang hatinya bersih itu tidak demikian. Kenapa? Karena dia gampang husnudon, hatinya gampang luluh. Ya, tapi tadi sering ketipu urusan dunia, karena hatinya bersih tadi. Terus kemudian wa aidan an tunazzila af'alahum wa aqwalahum allati tahtamil khair wa syarr ala janibi syarr ma imkani tanziliha ala janibil khair fadzalika min su'idzan aidan. Termasuk daripada su'udzon kalau ada seseorang mengerjakan sesuatu yang pekerjaan ini bisa dianggap buruk, bisa dianggap baik. Punya dua kemungkinan. Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Tapi Anda langsung menilai ini sudah buruk. Ini sudah buruk. Contoh, rapat ya, bikin rapat nih. Yuk, rapat tanggal sekian, jam sekian. Oke. Tahu-tahu sudah oke semua, dilihat yang siapa yang membaca komen saya nih. Oh semua baca sudah, berarti sudah tersampaikan semua. Nah, pas rapat nggak sampai separuh yang hadir. Akhirnya wah ini yang lain nggak peduli dengan saya, yang lain nggak ngurus, nggak menghargai saya. Saya sudah ngundang kok nggak hadir. Padahal nggak hadirnya dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan buruk dan kemungkinan baik. Kemungkinan buruk bisa jadi dia nggak menghargai Anda. Kemungkinan baik dia ada uzur. Yang namanya uzur itu nggak direncanakan. Namanya uzur nggak direncanakan. Nggak ada orang rencana uzur. Saya malam cuma tidak rencana uzur lah. Biar nggak hadir pengajian, nggak ada namanya rencana uzur. Uzur itu mendadak. Sehingga membuat dia nggak bisa hadir. Mau ngetik maaf nggak bisa, nggak ada waktu, kesulitan. Ya, ini ada kemungkinan dia ada alasan baik, tapi langsung Anda bilang udah ini buruk sudah orangnya, suudzon. Ini suudzon. Kalau Anda merasa itu kayak apa ya? Saya khawatir suudzon ini bikin saya nanti berdosa, tabayun langsung. Ketik Japri, maaf Pak, kenapa tadi pagi gak hadir? Oh maaf, ini sih saya mendadak sakit, harus saya bawa ke rumah sakit. Gak sempat saya mau nulis, maaf saya hadir gak sempat. Oh ya sudah, enak. Setan gak bisa masuk ke dalam permusuhan Anda, gak bisa. Apa dengan cara Pak? Tabayun. Kalau kelamaan Pak, yang ada bibit musuhan itu Anda. Wah dia aja nggak hadir,
Waktu dia ngundang saya nggak mau hadir. Dia ngundang saya nggak mau hadir. Ini kenapa? Nggak tabayun, tabayun sampai. Jangan langsung suhudon, langsung dijaga. Sudah berarti semua ini separuh grup ini buruk semua. Nah, jangan tabayun. Karena setan itu paling gemar untuk membuat Anda pecah belah. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu tujuannya agar menjadikan kalian wahai muslimin saling bermusuhan, saling benci. Dan itu banyak cara setan, itu banyak. Karena itulah kalau memang muncul bibit itu segera tepis. Dengan cara apa? Langsung tanya ke orangnya. Ustaz, dia bohong. Dari mana sampai ngerti dia bohong? Orang mukmin itu yang gampang nerima alasan. Orang mukmin itu gampang nerima alasan, walaupun yang beralasan bohong. Urusan dia dengan Allah. Yang penting hati saya nggak ada jengkel pada dia, selesai urusan. Itu aja, Pak. Kalau kita ngikutin nafsu, repot. Nggak ada orang baik, semuanya salah. Nggak ada orang baik kalau ngikutin nafsu. Tapi kalau Anda ngikutin syariat, yang mana Nabi mengharuskan kita, jangan sampai kita meninggal ada kebencian kepada muslim. Apa dalam doanya Nabi? Yang doanya Al-Quran ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di hati kami ada kejengkelan, ada dendam kepada orang yang beriman. Jangan sampai di hati kami ada dendam, jengkel, marah pada yang beriman. Jangan. Ini Allah ajarkan kepada kita, baca doa ini agar hati Anda gak ada jengkel. Kalau ada bibit jengkel, tepi segera, cari solusinya. Karena itulah Nabi SAW itu beliau pernah ketika berkumpul dengan para sahabat, kata beliau apa? La tuballighuni an ashabi. Jangan kalian sampaikan, kalian ceritakan kepadaku tentang keburukan sahabatku. Artinya nih sahabat ini ngadu, ya Rasulullah, fulan lo kayak gini. Ya setelah ngadu lagi. Nabi itu nggak pengen. Kenapa? Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena aku ingin ketika bertemu dengan kalian hatiku bersih. Kalau dapat laporan gini-gini nanti baru ketemu, oh ini yang katanya kemarin gini ya, ini kemarin ini, itu nanti nggak suka. Kenapa demikian? Karena sifat manusia pasti ada salah, itu aja. Sifat manusia pasti ada salah, itu harus Anda maklumi. Jarang ada orang itu benar, terus jarang. Kalau dibilang fulan kayak gini, oh dia manusia kan, ya sudah. Nama manusia ada salah, ada lupa, ada alpa, wajar. Gak usah dijadikan sesuatu yang membuat alasan Anda benci dia. Ini yang penting, poin bagaimana kita mengecilkan perbedaan antara kita. Dia manusia, manusia ya ada salah saja. Ya. Cuman yang menjadi titik dosa itu apa? Ketika kita nggak nerima salah orang, sementara kita pengen dimaklumi kesalahan kita. Ini yang repot. Kita pengen orang memaklumi salah kita, tapi kita nggak pernah memaklumi salahnya orang. Ini kesalahan. Kemudian disebutkan wa husnudzon bil muslimin khilafu dzalika kulli. Dan prasangka baik kepada muslimin itu beda dengan yang semua tadi saya sampaikan. Maka ya cara husnudzon, apapun dari ucapan mereka, perbuatan mereka, termasuk ucapan itu tulisan mereka di grup, tulisan yang mengandung baik dan mengandung buruk, itu cari, oh mungkin salah tulis, oh mungkin anaknya yang ngambil HP-nya ngetik-ngetik sembarangan, itu aja. Nggak usah terlalu dipikirkan apa-apa. Ya. Nah,
Orang yang husnudzon maka dia akan menghukumi, menilai suatu perbuatan yang bisa benar bisa salah, dia cari kebenarannya. Disebutkan oleh Nabi, carilah 70 alasan agar Anda tidak suudzon pada saudara. Cari 70 alasan. Kalau memang nggak ada, nggak nemu lagi nih, maka ucapkan di hati, mungkin dia punya alasan yang saya nggak tahu. Contoh nih, Anda waktu keluar, ya, lihat teman Anda ini gonceng perempuan. Tuh, siapa ini? Gonceng siapa ini? Ya, ya, ini gonceng siapa ini? Maka cari 70 alasan sekiranya Anda nggak suudzon. Oh, mungkin itu saudarinya yang jauh. Mungkin dia saudarinya yang jauh. Kalau saya ngerti istrinya Ustaz, saya paham. Bukan itu, bukan istrinya itu. Bukan anaknya juga. Nanti muncul setan nih. Mana ada dia saudari? Dia ini anak tunggal. Oh, cari lagi. Siapa ya? Oh, mungkin dia istri siri mungkin. Mungkin dia nikah lagi istri siri. Ini selesai. Nanti setan tanya dia lagi. Kalau dia nikah lagi sampai di teman akrabnya, kenapa gak diundang? Berarti dia nggak baik, gak undang sampean. Sampai teman akrabnya loh. Nah, muncul lagi, oh mungkin banyak. Cari 70 alasan biar Anda nggak suudzon. Dan ini sulit, tapi itulah cara memperbaiki hati. Paling sulit itu ngatur hati, Pak. Hati ini apa nggak suudzon, Anda pinter-pinter ngaturnya. Apalagi kalau kita ini interaksi dengan orang yang macam-macam. Macam-macam kita interaksi itu. Nah, pasang husnudzon itu. Ya. Dan Anda tidak ditanyai urusan dosa dia. Allah Ta'ala berfirman, wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basiro, dan cukup Tuhanmu yang lebih ngerti, lebih tahu dosa hambanya. Engkau gak usah ngurus dosa hamba, ngurus dosa sendiri aja. Allah yang lebih ngerti dosa hamba, yang hambanya ngerti Allah. Kalau Anda mau kepo, itu aja dibaca ayat itu. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basiro. Cukup Allah yang lebih ngerti, lebih bisa melihat, maha melihat dosa hambanya, itu Allah lebih ngerti. Saya yang nggak ngerti nggak usah menvonis orang. Enak sampai hidup enak. Yang bikin sumpek itu karena sering mikirin orang. Yang bikin sumpek bikin orang. Habis sholat subuh ya tenang, baca tasbih enak. Tahu-tahu kepo lihat Facebook. Ada korban pembunuhan, dicari ini ngapain, nanti cari komennya, tambah sumpek sampai. Saking sumpeknya anak minta duit diomelin, gara-gara kepengaruh HP anak kena omel. Coba gak lihat HP, tenang. Ini loh, jadi pinter-pinter di dalam kita melihat kabar itu ya. Seorang soleh mengatakan, orang yang banyak melihat kabar orang sekarang itu bikin gelap hati. Tapi orang yang sering melihat kabar orang terdahulu, baca manaqib, biografi orang-orang terdahulu, bikin terang hati. Kalau pengen terang hati, senang baca berita orang-orang dulu. Di Quran itu diceritakan orang-orang terdahulu, Pak, baca. Biar hati Anda terang. Ya, manaqib itu dibaca biar terang hati. Jangan baca kabar orang sekarang bikin gelap hati. Ya. Nah itu. Kemudian wa minal muhlikatil 'azimah hubbud dunya wa iradatuha. Insyaallah kita bahas untuk penyakit hati yang berikutnya pada yang akan datang insyaallah. Semoga Allah Ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotorannya, dari segala najis-najisnya, sehingga kita menghadap Allah dengan qalbun salim,
hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair wa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qina bir ridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun lanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.